Mangga untuk kelompok. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah kemampuan membaca dan menulis, yaitu Bunda Dr. Hajah Titin Nurhayatin MPD, beserta Bapak Arifin Ahmad SPD MPD, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kelancaran, sehingga kita dapat berjumpa, meskipun berjumpa secara tidak langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai budaya literasi di sekolah dasar. Kami dari kelompok 3 beranggotakan, yaitu yang pertama ada Hani Kristina, yang kedua ada Anissa Yulianti, yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Puspita Permatasari, dan yang ketiga ada Ananda Nur Ajijah. Baik, di sini saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi dengan menayangkan video presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah keterampilan membaca dan menulis, yaitu Ibu Dr. Hajah Titin Nurhayati MPD, beserta Bapak Arifin Ahmad SPD MPD, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kelancaran, sehingga kita dapat berjumpa meskipun berjumpa secara tidak langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai cara membudayakan literasi di sekolah dasar. Baik, di sini saya Puspita Permatasari dengan NPM 2050624. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri juga. Di sini saya akan membimbing jalannya presentasi dan diskusi. Adapun kelompok dari kami, yaitu yang pertama ada Hani Kristina dengan NPM 2050624, dan yang kedua ada Anissa Yulianti dengan NPM
20, 50, 616. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Puspita Permatasari dengan NPM 20, 50, 624. Dan yang terakhir ada Ananda Nur Azizah dengan NPM 20, 50, 628. Baik, selanjutnya kita memasuki yaitu pemaparan materi. Baik, pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh saya. Di sini ada peran sekolah dalam penerapan literasi di sekolah dasar. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan mengembangkan potensi berupa kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan-keterampilan lainnya yang berguna untuk dirinya, untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pernyataan ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Lalu, Akbar Aulia pada tahun 2017 halaman 44 menyatakan bahwa sekolah merupakan alat pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk warganya. Sekolah sebagai miniatur dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting untuk mengaplikasikan nilai serta pemahaman yang baik. Sehingga pada akhirnya ketika siswa telah lulus dan terjun di lingkungan masyarakat, siswa dapat mentransformasikan seperti nilai, budaya, pengetahuan, dan keterampilan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya upaya dari warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Keterlibatan sekolah sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu program dalam mengembangkan budaya sekolah yang berkualitas. Budaya literasi di sekolah sangatlah diperlukan. Selain untuk meningkatkan mutu pembelajaran, literasi sekolah juga bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan siswa, membiasakan membaca serta mengelola informasi yang mereka peroleh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, bermutu, dan menyenangkan. Menurut Akbar Aulia tahun 2017 halaman 44. Nah, budaya literasi di sekolah juga dapat diartikan sebagai aktivitas literasi, antara lain dengan adanya berbagai aktivitas yang sudah ada, maka diterapkan di suatu sekolah dengan misalnya mengumpulkan jurnal harian siswa dan tagihan lisan atau juga tulisan dengan menggunakan sebagai penilaian non-akademik, seperti dengan menyediakan pojok literasi di perpustakaan, taman, atau lokasi manapun yang nyaman di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya menurut Lestari Puji pada tahun 2019 halaman 552 menyatakan bahwa di tengah tantangan globalisasi yang begitu kuat terasa saat ini, maka menjadi sebuah keniscayaan untuk menghidupkan budaya literasi, terutama di lingkungan sekolah. Sekolah sangat perlu mengkondisikan diri menjadi sekolah yang ramah akan literasi. Seperti perpustakaan sekolah dimanfaatkan secara maksimal dan membuka layanan yang berkualitas perlu diusahakan oleh kepala sekolah. Dengan memberikan motivasi kepada para siswa dan guru untuk senantiasa meningkatkan minat membaca dan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki sekolah. Nah, melalui budaya literasi, guru juga memiliki peran sebagai teladan, motivator, dan fasilitator. Sebagai teladan, guru berperan memberikan keteladanan kepada peserta didik berupa keteladanan menjadi guru yang literat, disiplin, dan menjadi inspirator secara langsung. Guru dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, serta menambahkan nilai-nilai karakter yang membangun kemajuan bagaimana peserta didiknya. Dengan menghidupkan budaya literasi di sekolah, tidak hanya akan berefek tunggal berupa kemampuan individu yaitu membaca, menulis. Dalam memanfaatkan teknologi informasi yang begitu pesat pada saat ini, akan berefek domino seperti turut menghantarkan para siswa menjadi siswa-siswi yang berkarakter, bermental petarung dengan semangatnya rasa ingin tahu yang tinggi, menjadi anak yang kritis, suka akan tantangan, dan senantiasa termotivasi untuk berkompetisi secara sehat sebagai akibat dari bacaan yang disajikan oleh sekolah.
Nah, apabila kebiasaan literasi ini sudah diterrealisasikan dalam diri para siswa, maka akan optimis dan menyambut generasi emas yang akan datang pada generasi muda. Selanjutnya juga guru juga harus ketika sudah tumbuh penyadaran pada diri menjadikan literasi sebagai kebutuhan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ananda. Kepada Ananda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Puspita. Selanjutnya saya Ananda Nur Azizah dengan NPM 2056-0028 akan menjelaskan bagaimana literasi ini penting bagi siswa di sekolah dasar. Nah, berbicara mengenai literasi, di sini ada menurut Subzi tahun 1986 menyatakan bahwa arti literasi secara sempit itu adalah sebagai kemampuan membaca dan menulis. Ini sangatlah diperlukan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, khususnya di sekolah dasar. Nah, berkaitan dengan membaca ini demi sebuah keberhasilan dalam pembelajaran siswa di sekolah dasar, dikutip oleh Lerner. Menurut Lerner, tahun 1988, halaman 349 mengatakan bahwa kemampuan membaca itu merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Artinya, di sini jika seorang siswa memiliki kemampuan membaca yang kuat, maka dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dianggap sulit dalam berbagai bidang, ia dapat mengatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut melalui kemampuan membaca yang ia miliki. Oleh karena itu, penanaman dalam kegiatan literasi ini perlu dilakukan sejak siswa masih usia dini. Nah, berkaitan dengan tadi, untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan, artinya bahwa kegiatan literasi ini mempunyai beberapa manfaat. Nah, di sini yang pertama salah satunya dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, yaitu di mana di sini membicarakan berbagai kegiatan untuk menumbuhkan sikap budi pekerti pada siswa. Nah, berdasarkan hal ini, kegiatan literasi ini juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memupuk kebiasaan dan motivasi membaca siswa agar mampu menumbuhkan sikap budi pekerti melalui buku bacaan. Kegiatan literasi ini juga mempunyai manfaat untuk memupuk minat dan bakat dalam diri siswa sejak siswa masih usia dini. Nah, selain itu, kegiatan atau budaya literasi ini mempunyai manfaat, yaitu diantaranya menambah kosakata, mengoptimalkan kerja otak, menambah wawasan dan informasi baru bagi siswa, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca oleh siswa, mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir dan menganalisanya, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa tersebut, melatih dalam hal menulis dan merangkai kata-kata yang bermakna. Tidak hanya itu, di sini juga ada dalam buku bacaan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud halaman 6-8 dalam kegiatan literasi ini memberi manfaat yang tampak dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, tersedianya bahan literasi yang bersumber dari cerita rakyat di semua wilayah Indonesia. Artinya jika siswa ini membaca cerita-cerita rakyat, kearifan lokal bangsa ini akan tetap lestari melalui buku bacaan yang dibaca siswa. Kemudian yang kedua, semakin berkembang rasa budi pekerti, makin tinggi juga tingkat literasi. Kemudian yang ketiga, semakin banyak pengajar yang mampu menumbuhkan budi pekerti pada siswa, maka tingkat budaya literasinya pun akan mengalami peningkatan. Yang keempat, adanya sekolah dalam ekosistem literasi dapat menjadi modal bagi sekolah lain untuk meniru. Yang kelima, dengan membentuk adanya komunitas baca menjadi model bagi masyarakat sehingga menciptakan budaya literasi. Kemudian yang terakhir, komunitas baca ini berbagi pengalaman terbaik bagi semua kalangan agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang tinggi literasinya. Oleh sebab itu, dengan adanya
berbagai macam manfaat yang telah kita ketahui tadi, bahwa sebagian besar proses pendidikan itu harus bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi, di mana kegiatan literasi atau budaya literasi ini harus tertanam dalam diri siswa, karena ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kemampuan siswa untuk memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif menurut Kemendikbud tahun 2010. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada, pemerintah di sini mengusung program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah sebagai bentuk perhatian untuk mengatasi persoalan literasi yang ada. Nah, kenapa program ini lahir? Karena yaitu dilandasi oleh kondisi pendidikan literasi di Indonesia ini yang belum membudaya, khususnya di sekolah dasar. Dalam penelitian Progress International Reading Literacy Study juga, atau PIRLS, tahun 2011 juga menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam memahami bacaan berada di bawah rata-rata internasional. Maka dengan adanya penerapan budaya literasi sedini mungkin, diharapkan mampu menjadi modal utama dalam mewujudkan anak bangsa yang cerdas dan berbudaya. Bahkan tidak heran, kuatnya budaya literasi di sebuah negara ini menjadi penentu atau indikator sebuah negara itu maju atau tidaknya. Oleh karena itu, keterampilan membaca dan menulis dalam penerapan budaya literasi itu sangatlah penting bagi siswa sebagai pondasi awal untuk masa depan, baik itu dimulai dari sekolah dasar maupun sampai jenjang-jenjang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya di sini ada hambatan dalam memberdayakan literasi di sekolah dasar. Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia yaitu terkait minat baca masyarakat yang rendah. Hal ini diperkuat oleh hasil survei yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2012 terkait minat baca masyarakat Indonesia, dan hasilnya sangat memperhatikan, yaitu 0,01%. Artinya dalam 1000 masyarakat hanya ada 1 masyarakat yang memiliki minat baca. Bahkan dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang sudah diperagakan oleh pemerintah pun tentu sangat diharapkan dapat mengatasi rendahnya minat baca di Indonesia. Melalui pembiasaan di sekolah, maka akan muncul budaya membaca pada diri peserta didik. Secara garis besar, kendala tersebut adalah waktu yang dilakukan sebagaimana dalam panduan pelaksanaan GLS, yakni 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dinilai tidak efektif di mana dianggap terlalu pendek untuk bisa menilai kemajuan membaca siswa. Baik, selanjutnya contoh-contoh hambatan yang terjadi di lapangan. Yang pertama, kebiasaan literasi di sekolah dasar belum menjadi prioritas. Yang kedua, kurangnya buku bacaan atau sumber bacaan. Yang ketiga, lingkungan tidak mendukung. Yang keempat, merupakan kegiatan yang memerlukan konsentrasi. Di sini ada faktor hambatan literasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, faktor peserta didik, yaitu tantangan ini berupa belum dimilikinya sebuah kesadaran bahwa membaca memiliki peran penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, faktor guru. Tantangan ini berupa sikap guru yang masih terkesan kurang acuh terhadap kegiatan literasi di sekolah. Yang ketiga, faktor sekolah sendiri. Tantangan ini berupa program sekolah yang belum mengakomodasi budaya literasi sebagai prioritas program sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hani. Kepada Hani, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi untuk menciptakan budaya literasi di sekolah dasar. Nah, dalam membangun budaya literasi yang positif di sekolah, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu yang pertama program 6M. 6M yaitu mengamati, mencipta, menginformasikan, mengapresiasi, membukukan, dan memamerkan. Program ini merupakan program yang pada dasarnya mengaktifkan siswa dalam pengembangan keterampilan yang dimilikinya. Langkah-langkah program 6M yaitu 1. Mengamati.
Mengamati berarti proses pencarian dan pembentukan informasi mengenai keberadaan objek di lingkungan sekitar. Dengan mengamati, siswa dilatih untuk belajar secara nyata untuk sadar terhadap peristiwa di sekitarnya. Proses ini membutuhkan kepekaan siswa dalam pembentukan pengalaman pribadi yang pada akhirnya akan dituangkan dalam sebuah karya. Yang kedua, mencipta. Setelah mendapatkan dan mengolah informasi-informasi hasil dari kegiatan observasi, maka siswa menuangkan pengetahuannya dengan bentuk karya. Contohnya, siswa menggambar keadaan daerah tempat tinggalnya pada mata pelajaran kesenian. Yang ketiga, menginformasikan. Tahap ini melatih siswa agar belajar kemampuan berbicara serta melatih berani tampil di hadapan siswa lain. Caranya yaitu siswa mempresentasikan karyanya di depan kelas. Yang keempat, mengapresiasi, yaitu siswa mengapresiasi karya siswa lain. Tahap ini memberikan kesempatan siswa untuk melatih bagaimana cara menanggapi sebuah hasil karya dengan santun. Bimbingan guru sangat diperlukan agar tercipta suasana yang harmonis dan kondusif. Yang kelima, membukukan. Siswa membukukan setiap hasil karyanya di sebuah folder atau buku karya. Buku hasil karya tersebut diletakkan di dalam kelas yang diharapkan siswa lain dapat membuka dan mempelajari hasil karyanya. Bila hasil karya siswa tidak bisa dibukukan, guru bisa memajangnya di dinding kelas atau media lain. Yang keenam, memamerkan. Dalam tahap ini, sekolah mengadakan pameran yang bertujuan untuk memperlihatkan hasil karya siswa kepada orang tua. Orang tua dapat berpartisipasi dalam mengapresiasi karya anaknya. Kegiatan pameran ini dapat dilakukan ketika pengambilan rapot ataupun kenaikan kelas. Lalu strategi yang kedua, yaitu menata sarana dan lingkungan kaya literasi. Yang pertama, mengoptimalkan peran perpustakaan. Yang kedua, menyediakan sudut baca kelas. Yang ketiga, yaitu menyediakan area baca. Strategi yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan yang kaya teks. Untuk menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah, ruang kelas perlu diperkaya dengan bahan-bahan kaya teks. Contoh-contoh bahan kaya teks yaitu karya-karya siswa, poster yang terkait pelajaran, clipping, perangkat elektronik yang mendukung kegiatan literasi, buku, papan buletin, dan lain sebagainya. Strategi yang keempat yaitu mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Caranya yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya membaca pada siswa. 2. Membudayakan kegiatan membaca di kelas dan sekolah. 3. Membimbing anak melalui permainan literasi. 4. Mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan sekolah. 5. Memberikan reward pada siswa berupa buku. Yang keenam, membentuk komunitas membaca. 7. Membiasakan siswa untuk menulis buku harian. 8. Mengadakan kegiatan membuat karya tulis. Strategi yang terakhir yaitu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademis. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran literasi. Adapun cara yang bisa dilakukan yaitu 1. Membacakan nyaring interaktif, yang mana guru membacakan buku atau bahan bacaan dan mengajak siswa untuk menyimak dan menanggapi bacaan dengan aktif. Proses membacakan buku ini bersifat interaktif karena guru memeragakan bagaimana berpikir menanggapi bacaan dan menyuarakannya. Yang kedua, membaca tepat. Guru memandu siswa dalam kelompok kecil dalam kegiatan membaca untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, membaca bersama. Guru mendemonstrasikan cara membaca kepada seluruh siswa di kelas. Guru dapat membaca bersama-sama dengan siswa, lalu meminta siswa untuk bergiliran membaca. Dan yang terakhir yaitu membaca mandiri. Kegiatan membaca mandiri yaitu siswa memilih bacaan yang disukainya dan membacanya secara mandiri. Salah satu bentuk kegiatan membaca mandiri adalah membaca dalam hati. Buku yang dipilih oleh peserta didik adalah buku yang digemari dan sesuai dengan jenjang usia dan kemampuan membaca para siswa. Baik, terima kasih kepada Hani yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah mungkin
materi itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Arifin Ahmad SPD MPD dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Untuk sesi diskusi dapat nanti di forum diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Arifin Ahmad SPD MPD untuk mempertegas materi. Terima kasih. Boleh ini ya, membuka pertanyaan nggak ketang 1 atau 2. Tapi forum diskusi tetap berjalan di LMS. Silakan moderator. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Aku mau nanya dari kelompok 12. Baik, silakan Rahma. Bagaimana mengoptimalkan gerakan literasi sekolah di tengah masih minimnya bahan bacaan? Terima kasih. Izin bertanya dari kelompok 11. Sebutkan prinsip-prinsip pelaksanaan program. Baik, terima kasih, Linka. Kelompok tadi Linka kelompok 11 ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Linka. Sebutkan prinsip-prinsip pelaksanaan program 6M. Benar. Di sini prinsip-prinsipnya pertama membebaskan siswa untuk mencari tahu melalui kegiatan observasi. Yang kedua, siswa belajar dari berbagai lingkungan baik sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, siswa belajar dari sumber belajar yang beragam. Yang keempat, pembelajaran berbasis tanggung jawab dan kemandirian. Yang kelima,
materi program terintegrasi dengan materi pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Yang ketujuh, melatih hard skill dan soft skill siswa. Yang kedelapan, pemanfaatan pengalaman siswa. Yang kesembilan, menghargai perbedaan pemikiran siswa. Yang terakhir, membuat suasana belajar yang menyenangkan dan menyenangkan. Baik, terima kasih Ananda. Izin menjawab dari kelompok 6 dari pertanyaannya Anissa NF. Sebelumnya maaf Bapak off cam karena sinyal kurang mendukung. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan budaya literasi di sekolah SD? Yang pertama itu tumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Yang kedua, budaya
Mohon maaf, Bapak. Membaca Mangga, lanjut. yang benar itu dari pertanyaan Rahma kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan gerakan literasi sekolah di tengah masih minimnya bahan bacaan? Nah, jawabannya kurangnya variasi buku. Kadang-kadang di perpustakaan itu pelayanannya mengikuti jam sekolah saja. Justru pada jam istirahat di mana anak punya kesempatan masuk perpustakaannya malah istirahat. Lalu yang kedua, gerakan literasi itu seolah-olah cuma digantikan dengan pokoknya baca buku sebelum masuk sekolah. Sudah masuk kelas anak-anak baca buku lalu selesai. Gerakan literasi kan itu tidak semata-mata baca saja, tapi bagaimana menghidupkan buku dibaca, didiskusikan bersama. Bagaimana anak memahami bacaan itu, lalu kemudian buku itu tidak cuma diwujudkan dalam bentuk bacaan atau dipuisikan, dimusikalisasi, menjadi pertunjukan teater atau mendorong dan lain sebagainya. Gerakan literasi sekolah itu bukan pasti cuma melibatkan sekolah saja dan komite sekolah, tapi juga mengajak lingkungannya, anak-anak diajak keluar bertemu dengan rekan-rekan kerja seperti penggiat pustaka bergerak atau penghias taman baca. Jadi teriakan variasi buku kurang itu paling tidak sudah bisa diredam sedikit. Yang paling utama betul soal pengadaan buku, kemudian bagaimana menjodohkan buku dengan manusia, itulah yang menjadikan sesuatu yang menggembirakan, yang mengasihkan, kemudian mengubah-ubah seolah-olah tempat paling sunyi di Indonesia seperti kuburan dan kamar mayat itu. Perpustakaan merupakan sesuatu yang menakutkan, harus anggota harus tertib, harus tenang, bahkan anak-anak yang tidak di sekolah itu bahkan susah untuk mengaksesnya. Padahal seharusnya misalnya ada anak-anak yang belum punya kesempatan sekolah karena masalah ekonomi dan sebagainya, dikasih kesempatan yang masuk ke perpustakaan. Yang kedua, kegiatan para pustakawan. Yang kedua, kegiatan para pustakawan bukan cuma kamu mau dicarikan, dikasih tahu, coba berdialog dengan mereka, bercerita, menawarkan buku baca. Buku ini bagus ceritanya, seperti ini, kamu baca dengan lengkap di perpustakaan, bukan cuma tukang yang memenuhi permintaan mau buku apa, tapi juga bisa bercerita tentang buku tersebut, masih sadar supaya bahwa belum optimal, ya terus melakukan kegiatan itu yang punya gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, pendukung pertumbuhan taman baca masyarakat yang dihiasi oleh warga sekolah, dianggap aset yang harus selalu dilaporkan keberadaannya. Kadang-kadang sistem pembukuan persekolahan itu tidak berjalan. Lingkungan sekitar yaitu yang agak berat dibanding yang sekolah, kan masih ada pembacanya. Mereka kan punya mobil, perpustakaan jadinya kadang-kadang juga punya kendaraan motor dengan perpustakaannya. Sepatunya juga warga masyarakat kita sendiri setelah bisa juga menginisiasi melakukannya, yaitu ikut terlibat juga sekolah Idan dan warga sekitar sekolahnya. Sudah, Bapak. Bagaimana, Rahma? Cukup dengan jawabannya? Sudah cukup, makasih. Sama-sama. Ya baik, terima kasih. Ke moderator dulu ya. Bapak langsung ke forum diskusi. Maksudnya gimana? Maksudnya teh sisanya.
Di ini dulu apa namanya? Perlu tambahan dari saya nggak? Halo? Ya, gimana Bapak? Perlu tambahan dari saya atau cukup? Perlu, Pak. Ya, moderator silakan disampaikan. Baik, terima Artinya tadi kasih. udah selesai belum dari kelompok, kemudian ada tambahan gitu kalau memang perlu. Baik, selanjutnya kepada Bapak Arifin Ahmad SPD MPD, saya persilakan untuk menambahkan atau mempertegas materi serta menanggapi kelompok kami. Terima kasih. Serta apa? Jangan nanggung ya. Ya baik, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama terkait bagaimana kendala ya. Kalau intinya di lapangan itu jarang, daya dukungnya kurang gitu ya, atau gimana tadi, bisa diulangi? Halo, yang tanya siapa tadi yang tanya? Saya, Pak. Maka diulang coba, Lingka. Halo? Sebutkan prinsip-prinsip pelaksanaan program 6M. Itu. Oh, prinsip 6M ya. Kalau 6M memang program yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan program literasi sekolah ya. Tadi kalau prinsip itu sudah jelas ya. Kenapa kemudian literasi ini muncul? Karena memang keberadaan literasi di Indonesia itu memang sangat memprihatinkan ya. Berdasarkan penelitian PISA yang dilakukan oleh pihak luar negeri maupun pihak dunia, bahwa Indonesia memang berada di posisi bawah. Ini yang menjadi kemudian gerakan literasi itu digalakkan ya sampai sekarang. Walaupun pada pelaksanaannya banyak evaluasi yang kemudian ditemukan ya kekurangan-kekurangan maupun tidak efektifnya kegiatan GLS ini untuk mensukseskan atau menggolkan atau meningkatkan keterampilan literasi siswa pelajar di Indonesia. Namun ya minimal ya tidak terlalu tidak terlalu gagal juga, namun memang secara signifikan belum terlihat nampak jelas. Bahkan ada yang mengkritisi bahwa itu hanya sekedar semacam seremoni saja. Jadi baca di awal gitu ya. Kemudian habis itu sudah. Jadi harapannya kemandirian itu muncul dari peserta didik ya. Jadi bukan karena sebuah program, bukan karena sebuah paksaan dengan cara yang membaca, kemudian menghasilkan karya, kemudian menulis segala macam itu tuntutannya memang 6M itu lumayan juga itu untuk pelaksanaan, apalagi di sekolah dasar ya. Tentunya ini yang kemudian menjadi PR bagi generasi selanjutnya atau guru-guru muda seperti kalian untuk mensukseskan literasi bangsa Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari siapa? Dari saya, Bapak. Pak Puspita. Dari Siti Rahma Susyaulia, Bapak. Oh, silakan. Bisa diulang? Bagaimana mengoptimalkan gerakan literasi sekolah di tengah masih minimnya bahan bacaan? Ya, kondisi bahan bacaan ini memang menjadi faktor penting dalam mensukseskan literasi, namun tidak kemudian menjadi alasan untuk kita bangkit dari keterpurukan rendahnya literasi bangsa kita. Kalau kita pernah lihat film ya, Laskar Pelangi ya, contoh sebuah keniscayaan bahwa ada sekolah yang ada di pedalaman yang serba kekurangan, namun hasil yang diperoleh adalah orang-orang yang luar biasa.
Itu semua karena apa? Karena memang semangat, kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh para guru mereka lakukan seperti itu. Artinya apa? Bahwa keterbatasan itu memang menjadi penghambat, namun tidak kemudian kita berdiam diri atau pasrah. Kita harus lakukan. Literasi ini tidak hanya berbicara baca tulis cetak ya. Artinya kalau kita paradigmanya hanya memandang bahwa oh literasi itu buku, oh literasi itu sesuatu yang bisa kita pegang dan baca, itu tidak. Dengan kemajuan teknologi saat ini, literasi itu sangat kompleks. Banyak sekali yang kita bisa pelajari dengan genggaman di handphone ya. Kita bisa mencari informasi ataupun bisa mencari sumber-sumber literasi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan literasi anak didik ya, atau anak biologis kita nanti ke depannya. Artinya bahwa kalau nggak punya buku Pak, nggak punya ini Pak, terus kalian punya apa? Punyanya handphone semuanya. Nah itu handphone itu bisa digunakan bahkan lebih canggih ya untuk mencari informasi-informasi kekinian. Jadi ini pemahaman masyarakat ini harus diluruskan bahwa literasi tidak hanya berupa benda cetak seperti buku ya, seperti itu, atau koran, majalah, namun sekarang itu sudah beralih kepada alat smartphone yang bisa kita pakai setiap hari. Itu semua juga ada, namun kebanyakan orang kan belum tahu atau tidak paham akan hal itu. Bagaimana mencarinya, seperti apa contohnya, di mana letaknya. Nah ini semua adalah PR ya buat kita semua, terutama guru ya, dalam memahamkan peserta didik maupun kepada orang tuanya. Terutama kalau anak kelas rendah atau kelas 1, 2, 3 biasanya kan masih butuh bimbingan orang tua. Nah ini orang tuanya kemudian dikomunikasikan supaya mereka bisa membantu peserta didiknya untuk mengakses literasi di handphone mereka seperti itu. Namun untuk anak-anak biasanya kelas tinggi, biasanya mereka sudah bisa aktif ya dalam menggunakan smartphone, sehingga kita bisa komunikasi dengan mereka supaya apa yang mereka cari kita tugaskan ya, di handphone yang mereka miliki atau orang tua miliki, supaya mencari sendiri bahan-bahan literasi yang ada. Saya pikir kalau buku memang sedikit banyak memang menjadi kendala. Kalaupun di pedalaman kadang ada, namun diletakkan di perpus atau di sekolah ya, dikurung, dikunci, jadi mumi istilahnya, nggak pernah dibaca, usang segala macam ya. Namun dengan adanya smartphone kita bisa gunakan kapanpun, dimanapun ya, sesuka hati istilahnya, itu bisa dilakukan seperti itu. Artinya untuk daerah-daerah pedalaman saya pikir sudah bisa diakses gitu. Tetapi kalau memang masih belum juga, kita bisa gunakan ya, literasi yang lain. Beda dengan generasi kita dulu ya, atau kalian dulu itu masih mengandalkan buku-buku ya yang dikirim dari pemerintah atau yang dibeli oleh sekolah. Untuk saat ini pelajar itu bisa akses apapun dan kapanpun ya di smartphone mereka seperti itu. Ingat dulu pesan guru saya bahwa ketika untuk melatih literasi zaman dulu waktu saya SD itu kan ya kebayang itu seperti apa jadulnya ya. Itu teknologi masih ya, handphone aja belum ada ya. Televisi juga seperti orang nonton bioskop seperti itu. Nah, itu bagaimana meningkatkan literasi? Ingat kata guru saya, ini sampai sekarang masih ingat ya. Kalau tidak salah, pokoknya saya masih kelas rendah ya. Belum terlalu, ya intinya masih banyak perlu baca tulis ya. Guru ini menyampaikan bahwa apapun yang kamu temukan di jalan, yang berupa tulisan, dimanapun apapun silakan baca ya. Kalau di jalan ada kertas sobekan ya, ada tulisan baca. Ada papan yang ada tulisan baca semua dibaca ya. Sehingga itu akan melatih vokal kita, pengucapan ya, dan kelancaran dalam membaca. Walaupun mungkin secara
secara struktur pengetahuan itu tidak menjadi bermakna karena apa? Kita nemunya benda-benda yang ada di sekeliling yang serampangan istilahnya. Kadang potongan kertas yang nggak tahu isi apa, pokoknya ada tulisan dibaca, ada tulisan sepenggal dibaca. Sehingga yang penting untuk melatih baca tulis dulu ya terkait informasi ataupun pengetahuan yang ada di dalamnya nanti itu bisa dicari selanjutnya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan terkait bagaimana kendala ataupun minimnya ya hal-hal yang kemudian ada di daerah karena memang kita melihatnya harus tidak hanya satu sudut, artinya tidak hanya di kota. Kalau di kota kita melihatnya sepertinya memang sangat banyak ya untuk akses literasi. Apalagi di kota Bandung ya tentunya sangat mudah, banyak dan bisa dilakukan kapanpun ya istilahnya seperti itu dengan dukungan teknologi yang begitu canggih. Nah, tapi Indonesia itu tidak sekecil itu, sangat luas, di daerah pedalaman masih banyak yang mungkin ya dindingnya bahkan SD-nya itu di atas air ya, artinya di atas rawa-rawa, kadang dindingnya masih papan bolong-bolong ya. Kebayang itu jangankan untuk teknologi, kadang untuk buku saja hadir seperti presiden datang istilahnya, bahagia mereka gitu. Begitu langka, begitu jarang dan begitu istimewa gitu. Kalau ada bantuan dari pemerintah seperti itu. Jadi memang benar kenyataannya masih ada di lapangan, tapi tadi ya intinya berusaha semaksimal mungkin jadilah guru kreatif untuk menghadirkan literasi yang lebih baik. Itu saja mungkin dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada teman-teman serta Bapak Arifin Ahmad SPD MPD yang telah berpartisipasi pada kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kami masih tahap pembelajaran. Untuk sesi diskusi yang lainnya di forum diskusi dilanjutkan di e-learning pada pertemuan 4. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Ya, alhamdulillah tertunai sudah kegiatan untuk kelompok 3 pada pertemuan keempat. Kemudian saya ingatkan untuk semuanya, absen sudah saya buka aksesnya. Silakan kalian bisa mengisi sendiri, terutama yang hadir ya. Apakah tadi ada yang masuk semuanya sampai ke 39? Masuk Bapak. Ada Bapak, tapi mungkin kendala sinyal. Baik. Silakan diisi. Kita absensi berakhir pada 17.10. Jadi masih ada waktu, nanti diisi. Kemudian jangan lupa untuk kelompok yang lain itu diaktifkan diskusinya baik di menu utama maupun di pertemuan keempat. Seperti itu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, terutama untuk kelompok. Mohon maaf apabila banyak kendala dan masih belum bisa fokus karena ada kegiatan yang lain. Tapi saya pikir tidak mengurangi makna. Kalian bisa belajar mandiri, ya. Artinya kalian sudah mahasiswa, bukan lagi anak sekolah yang kemudian harus dicekoki dari guru. Kalian bisa belajar dari manapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri nunul qalami wa maysurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pamit dulu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Asik. Asik.
Recordnya matiin atuh.